balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwira usaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa selalu Insan ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru pembahasan mengenai masalah budidaya jamur ya guys. Jadi nggak hanya jamur tiram, ya semua jamur nanti akan kita coba review, kita akan coba eksperimenkan. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan ilmunya, membutuhkan pengalamannya, kita share ya guys ya di channel ini. Walaupun eksperimen terakhir tentang budidaya jamur merang kita itu kacau ya guys ya. Entah jamur apa yang tumbuh, tapi dari pertanyaan ataupun dari pengalaman tersebut Insan belajar. Kemudian Insan tanyakan, ini ternyata kesalahannya di mana, dan ternyata itu memang salahnya di bibitnya ya guys ya. Bibitnya memang kurang bagus, jadinya ya tumbuhnya jamur itu memang terkadang inilah yang kita takutkan ya guys ya. Supplier bibit ini kadang hanya mencari keuntungan aja, nggak memikirkan kerugian ataupun nggak memikirkan hal yang akan terjadi oleh petaninya ya guys ya. Tapi ya udahlah, itu masih eksperimen yang pertama. Nanti kan kita coba cari supplier yang lain, kita dari Tokopedia, udah di Lazada ya guys ya kemarin itu. Jadi mudah-mudahan yang selanjutnya nanti bisa lebih berhasil ya guys ya. Jadi agenda Insan hari ini tuh sterilisasi background jumbo itu guys. Di belakang sisanya, kemudian yang di sana itu sterilisasi patong ya guys. Nah jadi membahas masalah petani jamur ataupun produsen bibit lah kita katakan ya, produsen bibit ataupun pengusaha backlog, pengusaha bibit, pengusaha yang bergerak di bidang produksinya lah, minimal seperti itu lah gitu. Nah jadi terkait dengan masalah itu Insan mau membahas sebuah video Insan, ada komentar seperti ini guys. Lebih kurang 2 hari yang lalu ada salah seorang yang berkomentar, katanya penjelasan Insan salah, menyesatkan, jangan ngawur, jangan ngarang. Nah seperti itu ya guys ya. Penjelasannya, komentarnya seperti itu. Jadi Insan coba cek video yang seperti apa yang Insan ngawur, ngarang, salah itu ya guys ya. Jadi ternyata itu judulnya adalah apakah satu background bisa menghasilkan 1 kilo jamur. Nah jadi statementnya seperti itu di video itu Insan jelaskan ya guys ya. Ternyata ada yang berkomentar seperti itu. Nah jadi Insan berkata seperti itu pun bukan tanpa data ya guys ya, bukan tanpa eksperimen, bukan tanpa pengalaman, bukan hanya asal ceplos, bukan baru 1-2 tahun Insan di jamu. Nah jadi kemudian Insan balas ya guys ya, kalau misalkan salah ataupun tidak benar ya tolong diluruskan, seperti apa yang benarnya. Jadi Insan tantang seperti itu guys ya. Nah jadi karena Insan merasa ya apa yang Insan katakan itu ya udah yang nggak dikarang-karang ya, ada sebenarnya ya guys ya. Sebenarnya karena memang ada penjual produsen itu yang mengatakan bahwa nih backlogku nih beratnya sekian, hasilnya bisa sekian. Nah, seperti itu ya guys ya. Beratnya misalkan 17, 16, bahkan ada yang cuma 13, 14 itu bilangnya hasil jamurnya bisa sampai 1 kilo. Ada yang bilang seperti itu. Makanya Insan buat video ini itu untuk pembelajaran, bahwasanya itu hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil, bahwasanya itu hal yang mengarang ya guys ya. Andai kata ada lah ya guys ya, ini tolong teman-teman kalau ada yang bilang seperti itu dan memberikan garansi bener-bener itu, kasihkan videonya ini sama mereka, kemudian Insan beli backlognya 100 aja lah. Tapi kalau nyatanya nggak bisa sampai 1 kilo ya guys ya, satu backlog itu Insan minta kembali uang 5 kali lipat, gimana itu ya guys ya. Biar dari manapun Insan beli lah 100, ongkirnya biar Insan yang nanggung lah. Beberapa pun harga backlognya Insan bayari ya guys ya. Yang jelas tapi ya harus sesuai fakta ya guys ya. Jadi satu backlog itu harus benar-benar bisa menghasilkan 1 kilo sesuai dengan omongannya dia gitu ya guys ya. Nah jadi untuk hal-hal yang seperti itu perlu diluruskan sih guys. Sampai sekarang orangnya itu yang komen nggak berani membalas ya guys ya. Udah 2 hari yang lalu nggak berani membalas komentar Insan, ataupun ya entah memang dia belum buka ya guys ya. Nanti kalau dia udah buka ataupun udah membalas ataupun dia memberikan penjelasan ya baru tahu ya guys ya, dia yang jual backlognya itu ya biar kita beli ya guys backlognya. Kemudian kita eksperimen kan apakah memang benar satu lognya dia itu bisa sampai 1 kilo ya guys ya. Karena kan kalkulasi sederhana nggak hanya dari instansi, dari semua petani jamur untuk ukuran backlog standar itu 13 sampai 15 sampai 18 itu maksimal ya cuman 3 sampai 5 onan, paling mentok 6 on itu kalau jamurnya basah ya guys ya. Jadi nggak akan bisa sampai 1 kilo. Nah jadi kalau
itu sampai 1 kilo itu dia nggak usah jual backlog, udah dia budidaya jamur sendiri ya guys ya, maka untungnya udah berlipat-lipat. Karena memang ya itu hal yang nggak mungkin ya guys ya. Seperti yang udah Insan bahas juga, nutrisi dari backlog itu yang jadi jamur itu hanya sekitar 30 sampai 40% aja gitu guys ya. Jadi kalau misalkan beratnya 18 lah kita katakan, makanya itu paling bisa mentok dapatnya 6 onan ya guys ya, 5 on 6 on 6 on pun udah mustahil itu, kecuali kalau jamurnya basah ya guys ya. Kecuali lagi seperti backlog jumbo di bawah di belakang ini guys ya. Nah ini kalau ini bisa Insan pertanggungjawabkan hasilnya, karena kita mempertaruhkan bobot backlog itu tadi, kita mengkalkulasikan bobot backlog itu untuk mendapatkan kalkulasi yang tepat hasil jamurnya guys. Nah karena yang di belakang ini bobotnya 9 kiloan, 9-10 kilo ini bobot ataupun berat backlog jumbo terakhir lah Insan. Nggak akan Insan rubah lagi komposisinya, kemudian nggak akan Insan rubah lagi ukurannya. Itu udah standar Insan kali, udah Insan suka dengan seperti ini, nggak lama kali nunggunya, kemudian jamurnya juga nggak lama kali tumbuhnya, kemudian juga hasilnya nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi udah pas lah ini menurut Insan ya guys. Hasilnya itu ya sekitaran 13 sampai 18 lah. Pernah itu mentok di 18 saat ya kondisi memang jamurnya sedikit lembab lah ya guys ya. Itu pun kalkulasi keseluruhan gitu guys ya, nggak kalkulasi satu kali panen ya. Kalau misalkan kalkulasi satu kali panen ya cuman yang pertama mentoknya itu di 1 kilo pernah guys ya, 1 log 1 kilo. Nanti panen keduanya itu jauh guys, bisa hanya cuma 4 on. Nah panen ketiga mungkin hanya 2 on. Nah jadi kalau ukurannya itu diperbesar, itu lazimnya ya memang hasil jamurnya itu lebih banyak. Jadi kalau kalian ada yang mengatakan log ukuran standar itu hasilnya 1 kilo, itu bohong ya guys, itu hoax. Ini buat teman-teman ini, terutama buat petani jamur pemula ataupun teman-teman yang baru coba mau terjun ke budidaya jamur tiram, itu jangan dipercaya ya guys ya. Kalau teman-teman mau terjun ke usaha budidaya jamur, ikuti dan nikmati dulu prosesnya, jangan memikirkan hasil yang berlebihan. Nanti kalian bisa kecewa, karena kan tahu sendiri di dalam budidaya jamur ini hasilnya tidak standar, hasilnya tidak stabil, kadang naik, kadang turun, kadang buah, kadang kosong. Nah seperti itu guys. Jadi memang harus benar-benar dijiwain, bukan hanya sekedar mendapatkan atau mencari keuntungan dan kesuksesan, tapi untuk mendapatkan dan mencari pengalaman, kepuasan juga ya guys ya. Kalau dari pribadi Insan sih guys seperti itu menilai pekerjaan ini gitu guys ya. Nah jadi buat teman-teman kalau ada yang seperti itu, terutama nih buat pemula lah, kalau mau usaha itu fokuskan, niatkan untuk proses dulu, jalani prosesnya. Apalagi kalau yang mau buat backlog itu, yang mau beli backlog nggak usah muluk-muluk lah. Nah, harapannya maksimal itu udah 3 on itu udah jago lah ya guys ya. 3 on, 3,5 on. Nah itu kalau kalian beli lognya harga 2000-an itu udah untung lah. Tapi kalau misalkan lognya harga 3000-an ya usahakan di atas 4 on lah, minimal 4 on, karena kan per setengah on aja itu udah berbeda harganya ya guys si jamur ini. Nah jadi itu guys, nanti chatnya seperti yang udah Insan tampilkan ini tadi guys ya. Jadi seperti itu, orang-orang yang seperti itu memang harus nggak kita lawan sih ya guys. Saya harus kita berikan penjelasan lah, supaya tidak banyak yang terpengaruh guys ya. Jadi nanti pikirnya Insan pula yang berkata ngarang, Insan yang berkata bohong. Padahal yang Insan katakan ini ya udah sesuai dengan fakta di lapangan, kemudian sesuai dengan pengalaman dan sharingan kepada teman-teman yang lain, bukan hanya sekedar asal ngomong ya guys ya. Nah jadi mungkin itulah guys sedikit informasi supaya mengedukasi kita semua, karena juga Insan dulu pernah pemula sih guys. Insan dari sini bilang bisa segini, dari sini bilang bisa segini. Makanya kan selalu Insan bilang untuk pemula itu cobain beberapa tempat, pelihara di rumah, rawat, mana yang paling bagus hasilnya, lanjutkan. Nah kalau untuk pemula seperti itu guys, itu tips dari Insan. Jangan hanya mendengarkan satu patokan, dari sini bagus, ini hasilnya bisa 3,5 on, memang terbukti sih bisa 4 on, cuman kan kita nggak tahu dari yang satunya lagi, siapa tahu bisa hasilnya 5 on kan, seperti itu guys ya. Nah,
Jadi ini bukan apa ya guys ya, kuncinya juga buat para produsen itu membuat log yang lebih berkualitas lagi supaya petaninya lebih makmur lagi guys, supaya tidak mengecewakan petani lah, intinya seperti itu, supaya sama-sama dapat untung. Kita produsen log juga dapat untung, petaninya dapat untung, di pasar juga pedagangnya dapat untung. Nah jadi semuanya itu dapat untung gitu guys ya, tidak hanya mengambil untung sepihak, hanya produsennya aja. Lognya mau bagus mau jelek itu udah urusan mereka aja, seperti itu ya guys ya. Nah jadi seperti itulah tema video pada kesempatan kali ini, ngobrol-ngobrol nggak pentingnya. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Kalau ada yang berguna itu bisa kalian sharekan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang teredukasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari channel-channel ini ya guys ya. Nah kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.